Kabupaten Garut, yang terkenal dengan julukan Swiss Panjava, memiliki banyak potensi pariwisata. Anugerah alam luar biasa yang dimiliki Garut menarik banyak para wisatawan yang berkunjung. Terbukti, setiap tahun jumlah wisatawan yang berkunjung ke kota Garut semakin bertambah. Garut memang tak lepas dari panorama alamnya yang menakjubkan. Selain bentangan alam pegunungan yang terhampar di setiap sisi kota Garut, di sana juga terdapat beberapa pantai yang indah dan cocok untuk menjadi tujuan liburan Anda. Garut merupakan kabupaten yang memiliki berjuta potensi. Baik di bidang kesenian, kuliner, budaya, juga tempat wisatanya. Kota Garut memiliki jenis tanah yang cukup subur karena terdiri dari sedimen letusan Gunung Papandayan dan Gunung Guntur. Selain itu, dengan daerahnya yang cukup luas, Kota Garut merupakan daerah pertanian yang lebih condong pada usaha agrobisnis dan agroindustri. Saya mahasiswa dari Garut, Bu. Lagi ngerjain tugas dan saya mau tahu nih produk Garut yang seperti wisata, makanan itu apa aja? Oh iya, silakan duduk dan saya panggilkan ke bagiannya. Ya, kasih, Bu. Ada tamu dari mahasiswa Kak. Oh iya, ya. Udah bisa saya bantu? Ya, Bu. Saya Farid dari mahasiswa Garut. Pengen tahu produk-produk yang ada di Garut itu apa aja? Oh iya, boleh. Nanti ngobrolnya bisa sambil jalan aja ya, biar enak ngobrolnya. Ayo. Nah, jadi apa aja nih, Bu, produk-produk unggulan Garut? Untuk produk unggulan Garut, salah satunya dari sektor UMKM, yaitu pengrajin kulit Sukaregang, Oh, iya. terus tenun sutra ikat, lokasinya yang ada di daerah Panawan. Ya. Terus yang ketiga, bambu yang ada di Kecamatan Selawi. Oh, itu dari sektor UMKM ya? Ya. Emang ada lagi yang lainnya, Bu? Dari sektor apa aja? Untuk sektor pariwisata, salah satunya yang udah terkenal yaitu Cipanas. Iya. Terus dari sektor pertaniannya, komoditasnya yaitu kentang. Ya, Bu, saya juga dengar kalau Garut ini banyak banget produk makanannya. Apa itu jadi salah satu produk unggulan Garut? Iya, betul. Itu salah satunya sebagai daya tarik wisata juga. Bisa mendapatkannya di Pasar Ceplak di daerah Ciledug. Jadi kalau mau makanan-makanan Garut, ke Ceplak aja nanti kita bisa ngedapatin apa aja di sana gitu. Iya, betul. Ibu, terima kasih atas informasinya. Mungkin sekarang saya mau ke tempat-tempat yang tadi Ibu sebutin aja. Oh iya, sama-sama. Semoga informasinya bermanfaat ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Mari.
Sejak dulu kota Garut memiliki budaya menenun, terutama tenun ikat yang dibawa secara turun-temurun. Namun, lambat laun, tradisi tenun ikat mulai menurun karena banyak penenun beralih kepada profesi yang lain. Namun seiring kemajuan zaman, para pengrajin mulai berinovasi dengan tenun ikat dan berhasil menciptakan produk cantik dengan motif tenun yang cantik dan bervariasi. Bahkan tenun Garut juga dikenal dengan bahan bakunya yang terbuat dari sutra, karena Garut merupakan salah satu daerah terbesar penghasil sutra di Indonesia. Sepuluh tahun lalu, mayoritas penduduk Kampung Panawan, khususnya di RT 3 RW 5 Desa Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, adalah para petani. Sekarang bertandang ke kampung ini, yang ditemui adalah para pengrajin tenun dengan kehidupan ekonomi yang jauh membaik. Para pengusaha tenun Garut per bulannya rata-rata bisa memiliki omset penjualan hingga puluhan juta rupiah per bulannya. Semua bermula dari campur tangan Ketua CTI atau Cita Tenun Indonesia, Oke Hatarajasa. CTI atau Cita Tenun Indonesia merupakan organisasi para pecinta tenun untuk melestarikan dan sekaligus memasarkan tenun Indonesia. Oke Hatarajasa yang merupakan istri mantan Menko Perekonomian Hatarajasa ini tertarik mengangkat kembali kejayaan tenun ikat Garut dengan mengembangkan kembali pabrik tenun Garut yang sudah berdiri sejak 50 tahun yang lalu. Oke pun mulai turun tangan pada tahun 2010 dengan memberikan pelatihan kepada para pengrajin tenun serta memberikan modal dan memfasilitasi alat-alat tenun yang memadai lewat galeri yang didirikannya. Umumnya tenun Garut memiliki warna-warna cerah dan motif berbentuk geometris dengan bunga-bunga yang berukuran besar. Meski terlihat indah dan menawan, namun dibutuhkan keahlian khusus dalam mengembangkan teknik tenun ikatnya, mulai dari proses pemidangan, proses pencelupan, hingga menjadi 1 meter kain tenun. Untuk penyelesaian kain berukuran 12,5 meter dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Untuk harga kain tenun berukuran 2 hingga 3 meter dijual dengan harga mulai Rp800.000 hingga Rp2,5 juta. Rata-rata perharinya terjual hingga 20 buah. Yang dijual tidak hanya secara langsung, tapi juga dijual secara online. Pemesannya pun kebanyakan dari luar kota Garut. Kini tenun Garut telah mewarnai berbagai pameran tradisional Indonesia, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Diharapkan pengembangan kain tenun ikat Garut dapat menjadi pendongkrak para wisatawan untuk datang ke kota Garut. Kecamatan Selaawi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Garut yang menjadi tempat sentra kerajinan. Bila Sukaregang, Kecamatan Garut Kota adalah sentra kerajinan kulit Garut, maka di Selaawi adalah sentra kerajinan anyaman bambu. Kerajinan bambu asal Selaawi terdiri dari berbagai bentuk, tetapi secara fungsi kebanyakan dari kerajinan tersebut merupakan alat-alat rumah tangga tradisional. Beberapa perkakas rumah tangga berbahan bambu ini diantaranya bakul, kipas tangan, tempat lampu hias, tempat tisu, dan banyak lagi perkakas menarik lainnya.
Selain perkakas rumah tangga, ada juga kerajinan bambu yang tidak kalah ngetren, yaitu sangkar burung asli Selaawi. Sangkar burung buatan pengrajin Kecamatan Selaawi, khususnya Desa Mekarsari, banyak diminati pecinta burung baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Hasil dari kerajinan anyaman bambu di Kecamatan Selaawi lebih terkenal dari luar kota Garut dibandingkan di dalam kota sendiri. Bahkan baru-baru ini, sangkar burung raksasa di Indonesia berhasil dibuat para pengrajin sangkar dari Kecamatan Selaawi. Sangkar setinggi 7 meter, berdiameter lebar 5 meter, dan diameter lingkaran 16 meter itu berhasil mencatatkan diri dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pembuatan sangkar ini perlu waktu 30 hari dengan melibatkan 20 orang pengrajin. Butuh 203 batang bambu untuk bisa membuat sangkar burung raksasa ini. Pembuatan sangkar burung raksasa ini berlangsung di Desa Mekarsari, Kecamatan Selaawi, Garut. Anyaman bambu berupa sangkar burung kian menjamur seiring dengan maraknya penghobi burung yang terus berlanjut hingga tahun 2017 ini. Kondisi tersebut semakin hari menjadikan industri rumahan sangkar burung di Kecamatan Selaawi semakin meningkat dan menjamur di kalangan masyarakat. Dan industri tersebut oleh masyarakat sekitar dijadikan sebagai mata pencarian mereka. Kerajinan anyaman bambu di Selaawi ini merupakan komoditas potensial yang bisa menjadi komoditi unggulan yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Mau memiliki jaket kulit berkualitas dengan harga murah? Datang saja ke Sentra Industri Kulit Sukaregang di Kabupaten Garut. Jalan sepanjang 500 meter ini menawarkan barang berbahan dasar kulit asli yang memikat pecinta wisata belanja. Bermula ketika tahun 70-an, daerah Sukaregang hanya dihuni oleh beberapa pengrajin kulit. Tetapi karena kualitas dan harga yang terjangkau, masyarakat pun memilih produk yang dihasilkan para pengrajin yang berada di Jalan Gagak Lumayung ini. Hal tersebut berimbas dengan semakin banyaknya pengrajin yang membuka kios dan toko di area Sukaregang. Berbagai produk olahan berbahan dasar kulit mulai dari jaket, sepatu, tas, hingga dompet dapat dengan mudah ditemukan di area Sukaregang. Harga yang ditawarkan pun bervariatif, tergantung ukuran, motif, dan warna yang digunakan dalam produk kulitnya. Di sentra kulit ini, Anda juga bisa memesan sesuai model yang disukai.
Jangan takut dengan kulit yang tidak asli atau imitasi. Mayoritas pengrajin yang berada di wilayah Sukaregang menggunakan kulit asli. Bahan dasar kulit tersebut didapatkan dengan mudah di wilayah Garut. Kulit domba, sapi, dan kerbau menjadi bahan yang paling sering digunakan para pengrajin Sukaregang. Tiap-tiap jenis kulit digunakan untuk keperluan yang berbeda, disesuaikan dengan karakter setiap jenis kulit. Kulit domba yang bertekstur lembut biasa digunakan sebagai bahan jaket, sementara kulit sapi dan kerbau yang bertekstur lebih keras sering digunakan untuk membuat sepatu, tas, hingga ikat pinggang. Kualitas produk-produk yang dihasilkan para pengrajin di daerah ini dapat disejajarkan dengan produk dari luar negeri. Bahkan produk para pengrajin Sukaregang sudah tersebar ke penjuru Nusantara hingga ke mancanegara seperti Korea, Hong Kong, dan Jepang. Perekonomian Kabupaten Garut dari tahun ke tahun selalu memprioritaskan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan. Dengan komposisi ini, Garut dapat dikatakan sebagai kabupaten yang berbasis pertanian. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan ekonomi Garut terus memberikan perhatian khusus kepada pengembangan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan ekonomi Garut terus memberikan perhatian khusus kepada pengembangan ekonomi rakyat, terutama di daerah pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Secara nasional, Kabupaten Garut belum menjadi salah satu sentra produksi pangan. Tetapi untuk lingkup Jawa Barat, Garut berpotensi kuat menjadi sentra produksi padi. Selain padi, Garut juga merupakan daerah dengan penghasil komoditas jagung dan kentang terbesar di Jawa Barat. Sektor pertanian ini dijadikan andalan Kabupaten Garut agar mendapatkan peluang mendorong roda ekonomi Garut. Sektor pertanian berikan kontribusi angka tertinggi bagi naiknya pendapatan Kabupaten Garut. Kondisi tersebut dapat dipahami sebab sebagian besar penduduk Kabupaten Garut sebanyak 37,15%-nya bermata pencarian di sektor pertanian. 60% lebih luas wilayah Kabupaten Garut produktif menghasilkan komoditas pertanian.
Objek wisata pemandian air panas Cipanas Garut merupakan objek wisata keluarga paling terkenal di Kabupaten Garut. Letak pemandian air panas Cipanas Garut tepat berada di bawah kaki Gunung Guntur, Kecamatan Targong Kaler. Jaraknya tidak jauh dari pusat kota Garut, yakni hanya sekitar 6 km saja. Di kawasan pemandian air panas Cipanas Garut, tidak hanya banyak kolam-kolam pemandian air panas saja, namun banyak tempat penginapan, dari yang harganya terjangkau hingga hotel-hotel berbintang. Keistimewaan yang ditawarkan pemandian Cipanas Garut adalah air panas yang mengalir langsung dari pegunungan, serta pemandangan alam yang indah dan udaranya yang sejuk. Berendam di air panas alami ini cocok sekali untuk melepaskan kejenuhan atau melepas kepenatan setelah beraktivitas seharian. Sumber air panas Cipanas Garut mengandung berbagai jenis mineral yang baik dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Bahkan sebagian pengunjung percaya bahwa air panas Cipanas Garut dapat membantu mempercepat penyembuhan penyakit rematik dan penyakit kulit. Di kawasan Cipanas Garut terdapat banyak pemandian dengan fasilitas yang beragam, mulai dari kolam biasa sampai kolam yang dilengkapi wahana bermain anak, seperti waterboom, ember tumpah, dan fasilitas penunjang lainnya. Berkunjung ke kota Garut tidak lengkap jika belum ke pusatnya kuliner dan jajanan masyarakat setempat. Terletak di tengah kota, tepatnya di Jalan Siliwangi, Pasar Ceplak menjadi tujuan utama bagi Anda yang menyukai wisata kuliner. Pasar Ceplak Garut adalah pasar makanan yang terletak di Jalan Siliwangi, Garut. Dalam bahasa Sunda, ceplak atau nyeplak berarti makan dengan bersuara karena mulutnya terbuka. Pasar Ceplak Garut adalah pasar yang menyajikan kuliner makanan dan minuman yang identik dengan Garut. Pasar Ceplak Garut yang terletak di Pengkolan Garut Kota memanfaatkan ruas jalan kurang lebih 300 meter. Kalau siang hari, biasanya Jalan Siliwangi ini diperuntukkan sebagai jalan umum. Namun pada malam hari, disulap menjadi deretan warung yang menjual aneka makanan dan minuman. Di Pasar Ceplak Garut, kita bisa menemukan berbagai macam makanan, baik itu makanan tradisional khas Sunda maupun berbagai macam masakan dan hidangan. Keberadaan Pasar Ceplak Garut ini tentunya menambah keistimewaan Garut di waktu malam hari, terutama bagi sebagian orang yang ingin bersantap ria di luar rumah. Tak ada salahnya bila berkunjung ke Garut dan mampirlah sejenak di Pasar Ceplak Garut ini. Selama ini, Kabupaten Garut terkenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki koleksi objek wisata terlengkap. Selain itu, di bidang industri olahan dan kuliner, masyarakat Garut mampu bersaing karena memiliki kualitas ekspor, sehingga mampu menembus hingga ke mancanegara.